Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, dengan saya Sally. Saya adalah salah satu pengampu dari kelas paralel algoritma pemrograman di Telkom University. Nah, kita akan lanjutkan membahas tipe data integer. Kita akan lihat operasi logika terhadap bit ya. Jadi kalau saya boleh perlihatkan yang sebelumnya, ini ya, jadi tipe data integer itu ada operasi logika pada tingkat bit ya, binary digit. Oke. Nah, ini ada operasi shift gitu ya, ada apa geser, shift kiri atau shift kanan. Apa itu shift kiri atau shift kanan? Mungkin kita ke papan tulis saja ya. Di sini ada apa? Contohnya ada 71. Oke. 71 itu yang ini ya. Nah, sebelumnya kan kita punya contoh 71 yang ada di dalam A. Oke, itu adalah bit dari 71 gitu ya. Nah, kalau misalnya saya buat tadi operasi 71 digeser kemana dulu tadi ya? Ke kiri kayaknya ya. Oke, digeser ke kiri ya yang ini ya. Shift kiri ya ini. Jadi shift kiri sebanyak 2 gitu ya. Ini di shift sebanyak 2, artinya dia geser ke kiri sebanyak lompat 2. Jadi kalau tadinya 0100 gini, dia akan geser, saya tulis di sini di bawah, nah, di atas ya, dia akan geser 2 lompatan. Jadi yang tadinya satunya di sini jadi di sini, yang tadinya satunya di sini jadi di sini, ini satunya jadi di sini, terus 000-nya kan jadi ini di sini, terus satunya jadi di sini, 0 jadi di sini. Nah, ini jadi overflow sebenarnya. Sementara yang depannya gimana dong Bu? Ya ini diganti jadi 0 gitu. Jadi kalau digeser ke kiri tuh gitu. Digeser ke kiri 2 kali. Nah, ini jadi overflow ya, sama seperti apa kalau ada yang belum paham terkait overflow silakan lihat di rekaman yang sebelumnya. Oke. Nah, 71 shift 2 itu katanya kalau lihat di slide itu jadinya 28 nanti akhirnya. Tapi itu gimana caranya bisa begitu gitu ya. Oke, nah ini ya. Ini tadi kan jadi ini yang bagian 2-nya ini kan overflow. Sama ya, sama yang di sini ini yang 01 ini kan overflow gitu ya. Nah, kalau ini tidak overflow, ini saya hitung ya yang 0,01110 ini ya, itu sebenarnya bilangan desimalnya itu adalah 284 gitu. Jadi ini yang hijau ini sebenarnya sama dengan 284 gitu. Kalau misalnya si memorinya itu dia punya kapasitas bisa menampung semuanya gitu. Bisa menampung 10-10-nya. Tapi kan ternyata enggak gitu ya. Makanya kalau enggak ini jatuh luber, maka hanya ini saja yang dihitung. Jadi hanya 0, 1, 2, ini kan cuma 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 gitu. Hasilnya adalah 28 tadi gitu. Ya, kali kan 4 gitu ya, 2 kali 2 4 ini tambah 8, 8 kali 2 16 gitu ya. Jadi ini kan 16 tambah 4 20 tambah 8 28. Jadi makanya ketika 71 shift 2 di storage ya di memori yang 8 bit ini akan menghasilkan output 28 atau ini ya 00111000 karena overflow tadi. Nah, di sini ada penjelasan yang mungkin saya tidak tahu ya kalian paham atau tidak. Di sini kalau kalian lihat katanya kalau geser ke kiri itu artinya sama dengan dikalikan 2 pangkat M. Ya. Jadi misalnya nih ya, saya tahu dari mana sih kalau 71 geser 2 itu hasilnya akan 284 gitu. Cara yang paling kebayang yang tadi saya tunjukkan adalah dengan mengubah si 71-nya itu jadi bit dulu, terus saya geser saya geser 2 gitu ya, lompat 2 ke kiri, terus saya hitung gitu kan, oh jadinya 284 kan kayak tadi kan gitu ya. Ini. Pertama ini gitu ya. Terus saya geser 2 ke kiri, terus saya hitung ini kan jadi 284 gitu ya. Ini dihitung nih semuanya gitu sampai yang overflow-nya dihitung. Tapi ada nggak cara yang lebih cepat gitu? Nah, sebenarnya cara yang lebih cepat adalah dia dikali 2 pangkat M. Berarti
71 di shift 2 itu sama dengan saya bisa bilang dia 71 dikali dengan 2 pangkat. Ini tergantung shift-nya berapa kali. Kalau shift-nya 2, lompatnya 2, ya berarti 2 pangkat 2. Gitu. Jadi N itu adalah, ini N yang di sini ini adalah sama dengan nilai shift-nya. Gitu. Dia shift-nya berapa. Jadi kalau 71 di shift-nya 3, ya berarti dia 71-nya dikali dengan 2 pangkat 3. Kalau ada yang bertanya-tanya itu munculnya dari mana, saya perlu jelaskan ya. Ya, coba aja ya. Jadi gini, kalau di sini terlalu ruwet ya, jadi saya tulis ulang aja. Ini kan aslinya gini ya, tadi 71, 01, 00, 1, 1, 1, kan gitu ya. Nah, kemudian tadi saya shift gitu kan ya. Nah, tapi sebelum saya shift, mari kita berhitung. Yang ini, jadi kan yang dihitung yang 111 ini aja, nggak usah semuanya ya, karena kalau 000 kan nanti 0 dikali 2 pangkat sekian kan akhirnya jadi 0 juga, jadi kan kita nggak pakai. Jadi kan sebenarnya 1 ini kan 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali, 1 kalinya saya nggak usah hitung ya, karena 1 dikalikan berapapun ya hasilnya berapapun itu gitu. Nah, ini 1 dikali 2 pangkat 2. Ini kan 0,0000 kita nggak usah hitung. Nah, yang ini adalah 1 dikali 2 pangkat 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan ya? Kan aslinya segini ya. Ini 71 kan aslinya. Nah, kemudian saya shift ke kiri. Tadi kan ya, shift ke kiri 2. Sehingga dia menghasilkan 01, 000, 111. Oh, kurang. Saya kurang ke kiri. Oke, ini 71 ya. 01 berarti ini kita 000 111 00 gitu kan. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kita lihat yang ini jadinya berapa? Ini kan 00 kita nggak usah ya. 012 berarti ini 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 5, 6, 7, 8 ditambah 2 pangkat 8 kan gitu ya. Ini 71, tadi digeser 2 jadinya berapa? 284. Nah, bagaimana tadi kan kita pengen tahu gimana caranya kok dia bisa dikalikan 2 pangkat n. Nah, kalau kalian perhatikan, lihat tuh, tadinya asalnya begini, setelah di shift 2 ke kiri jadi begini. Nah, kalau kalian perhatikan bedanya, lihat. Nih, 2 pangkat 0 jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 digeser 2 jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 digeser jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 6 digeser jadi 2 pangkat. Nah, kalau kalian perhatikan, itu kan berarti semuanya yang di atas itu kan masing-masing dikali 2 pangkat 2, iya nggak? Kelihatan nggak pola? Saya tulisnya. Ya, yang ini ya. Kan asalnya ya, tadinya kan asalnya ini 2 pangkat 6, ini asalnya 2 pangkat 2, ini asalnya 2 pangkat 1, ini asalnya 2 pangkat 0, kan gitu kan ya? Ini kan ya. Tapi dia sekarang berubah karena digeser jadi begitu. Nah, kalau kalian lihat, ini kan sebenarnya ini kan semuanya ditambah ya, ini kan ditambah, gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya ini adalah dikali 2 pangkat 2, yang ini dikali 2 pangkat 2, ini dikali 2 pangkat 2, yang ini juga dikali 2 pangkat 2. Iya enggak? Semuanya dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 0 kan 2 pangkat 2. Ya, ini kan hasilnya 2 pangkat 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1, 2 pangkat 3. Ya, ininya tinggal dijumlahkan aja kan, ini atasnya. Ini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 kan 2 pangkat 4. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6 adalah 2 pangkat 8. Jadi sama kan nih. Atau kalau di matematika saya bisa tulis begini kan. 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0. Jadi ini adalah tadi asal muasal kenapa yang aslinya ini 71 tadi tinggal dikalikan 2 pangkat n. Kalau dia geser ke kiri. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal kayak gitu sebenarnya kita tidak perlu mengubah jadi bit binary digit dulu gitu ya, tapi kita bisa langsung pakai yang tadi 2 pangkat sesuatu lah ya. Tergantung dia shiftnya berapa kan jadi lebih cepat. Oke, itu adalah arti dari
dua baris ini gitu ya, panjang ya. Nah, selanjutnya selain shift ke kiri itu ada juga shift ke kanan, geser ke kanan. Nah, sebaliknya kalau geser ke kiri itu dikalikan karena kan makin besar ya dua pangkatnya. Sementara kalau ke kanan itu malah makin kecil gitu ya. Misalnya yang tadinya 2 pangkat 4 digeser ke kanan 2 kali kan jadi 2 pangkat 2 gitu ya. Makanya itu kebalikannya, kalau tadi dikali 2 pangkat n sekarang dibagi 2 pangkat n. Ini saya tidak perlu jelaskan lah ya, sama persis seperti yang sebelumnya gitu, kenapa dia dibagi 2 pangkat n. Nah, ini juga sebentar, ini overflow ya? Enggak ya, kalau yang ini enggak overflow ya, karena dibagi. Jadi saya punya 8 bit 71, kemudian saya shift ke kanan 2, maka itu sama seperti 71 dibagi 2 pangkat 2, hasilnya 17. Nah, 17 itu kita bisa representasikan hanya dengan 8 bit gitu ya. Jadi hasilnya ya 17. Kira-kira seperti itu ya. Oke, itu shift. Nah, kemudian ada operasi untuk bit lagi, ini yang AND, OR, dan SOR gitu ya. AND itu adalah tinggal kalau misalnya 1 ketemu 1, dia jadi 1. Ini kayak itu loh, kalau 1 kalian anggap true, 0 itu kalian anggap false. Gitu. Jadi operasinya nih lihat ya. Misalnya ini ada bilangan 70 ini ya. Sebenarnya aslinya gini ya. 71 di N kan dengan 21, maka ini 71-nya kan ya. Ini 21-nya. Nah, ini tinggal berpasangan aja nih. Jadi ini di N kan dengan ini gitu. 1 di N kan dengan 1 dapatnya 1. Kemudian yang kedua 0 di N kan dengan 1. Kalau N pokoknya salah satunya 0, minimal salah satunya 0 dia jadi 0. Nanti ini jadi 0 gitu ya. Kemudian yang ketiga 0, yang ketiga ini sorry. Ini ketiga ini sama ini 1 sama 1 jadinya 1. Yang selanjutnya ini 1 dengan 0 jadinya 0. Yang selanjutnya ini kan tiga-tiganya udah 0 ya. Saya udah sebenarnya nggak perlu lihat dia lagi. Pasti belakangnya jadi 0 semua. Belum ya? Ya, pokoknya gitulah ya. Saya agak susah kalau nempel-nempel begini. Tapi intinya adalah kalau N itu tinggal gini aja, kalau 1 di N kan dengan 1 jadinya 1. Tapi kalau ada 0-nya gitu ya, mau 1 sama 0 atau 0 sama 1 atau 0 sama 0, ini semuanya jadi 0. Ya. Sementara kalau OR itu dia minimal ada 1, ya jadinya 1. Jadi kalau ada OR 1 sama 1 ya pasti jadinya 1. Kalau 1 0 0 1 itu juga 1 gitu. Jadi karena minimal ada 1 aja yang 1 gitu ya, maka dia nilainya 1. Kecuali kalau dua-duanya 0 ya terpaksa di OR kan jadi 0. Oke. Nah, satu lagi yang SOR, kalau SOR itu kalau sama dia jadi 0. Kalau sama dia jadi 0. Jadi misalnya gini. Ini kan 1 dengan 1 ya. Kan sama tuh ya, 1 dengan 1 ya. 1 dengan 1 kan sama ya. Karena 1 dengan 1 sama, maka dia hasilnya malah 0. Tapi kalau ini kan 0 sama 1. Jadinya 1. Ya. Jadi kalau SOR, kalau dia sama, gini kayak gini, ini hasilnya malah 0. Atau 0 sama 0 gitu, itu 0. Tapi kalau 1 sama 0 atau 0 sama 1, itu hasilnya 1. Kalau berbeda malahan 1. Oke, kira-kira seperti itu operasi terhadap bit data gitu ya, untuk ini contohnya untuk 8 bit dari bilangan bulat ya, bilangan integer ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.